Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin para jamaah, ikhwah dan bapak-bapak sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, di malam Ahad ini, di malam yang ke-16 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita bisa hadir bermajlis untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingatnya dan mengharapkan rahmatnya dan memohon ampunan dan penjagaannya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir di majlis zikir. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang terkenal, inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling di muka bumi ini sekedar untuk mendatangi majlis-majlis zikir seperti ini. Dan ketika mereka telah menemukan majlis yang seperti ini, mereka hadir bermajlis hingga ke langit Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu mereka akan melaporkan kepada Allah amalan yang dilakukan oleh para hadirin tersebut. Dan inti yang disebutkan oleh malaikat ketika ditanya oleh Allah apa sebenarnya yang mereka harapkan dan apa yang mereka takuti, apa yang mereka khawatirkan, maka malaikat mengatakan mereka mengharapkan ridho dan surgamu ya Allah, walaupun mereka belum melihat surga tersebut. Dan ketika Allah bertanya bagaimana jika mereka telah melihat surga, maka kata malaikat tentu saja mereka akan lebih banyak untuk meminta surga tersebut. Dan ketika ditanya atas apa mereka minta perlindungan, maka dijawab bahwasanya mereka minta perlindungan dari siksa dan neraka-Mu ya Allah. Inilah amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita melakukan zikir kepada Allah. Dan sebagaimana kata Atha bin Abi Rabah, majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis zikir adalah majlis menuntut ilmu. Kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita mengharapkan surganya, dan tidak dengan demikian kita merasa pasti kita mendapatkan surganya. Oleh karenanya di majlis seperti ini Nabi SAW, sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidak kurang dari 100 kali beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus senantiasa kita hidupkan pada majlis-majlis kita, majlis zikir yang kita lakukan, bahwa setiap upaya kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita tentu saja berprasangka baik apa yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah. Namun juga di sisi yang lain kita tetap menghadirkan rasa khawatir akan ditolaknya amalan kita, maka kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pentingnya istighfar kita sudah ketahui bersama, dan terkhusus di waktu-waktu seperti sekarang ini, di masa-masa ketika musibah datang secara beruntun pada umat kita, pada umat manusia, yang disebabkan dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, dan kadang mereka tidak sadar bahwa musibah tersebut disebabkan karena musibah ad-din, musibah dunia yang datang pada hakikatnya itu adalah sebab dari musibah ad-din yang telah menimpa kita sebelumnya. Dan musibah ad-din adalah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, perbuatan kesyirikan dan segala macam pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam awal-awal tahun ini banyak sudah orang mencoba
mencari penyebab dan mencari tahu apa pasalnya kenapa Jakarta dan berbagai tempat tidak aman dari banjir. Banyak analisa yang disebutkan, namun pada hakikatnya seorang yang senantiasa menjadikan Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai rujukan utama, mereka akan memandang bahwa di antara banyak sebab atau di antara sebab yang paling utama adalah karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mau menegur kita dan mau menghentikan kita dari perbuatan kemaksiatan tersebut dengan mengirimkan hujannya yang menjadi adab bagi sebagian kita. Dan tidak berlebihannya kalau sebagian ikhwah pernah ada mengatakan, jangan sesalkan, jangan salahkan air hujan yang turun yang menjadi musibah banjir di sebagian tempat, karena kalian tidak pernah sadar bahwasanya hujan-hujan petasan yang kalian lakukan di malam tahun baru, hujan-hujan maksiat yang kalian lakukan di malam tahun baru, itu mungkin adalah penyebab hujan air yang seharusnya menjadi rahmat tapi justru menjadi banjir sebagai teguran bagi kalian. Dan belum lama hal itu kita alami, dan sekarang datang teguran yang berikutnya. Ya, malam Valentine dulu, ya seingat kita memang sudah sejak dulu orang sering sebut-sebut, namun tidak pernah dirayakan dengan berlebihan. Tapi di tahun ini, ya, atau mungkin sebelumnya, orang juga sudah pada melakukan petasan-petasan di malam Valentine, dan sungguh sangat disayangkan banyak media juga yang mendukungnya. Maka boleh jadi, ya walaupun banyak sebabnya dan hanya Allah yang Maha tahu, namun boleh jadi letusan gunung Kelut atau apa saja musibah yang datang kepada kita, mungkin juga salah satu hikmahnya adalah Allah mau mengingatkan kita akan maksiat dan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kaum muslimin, dan paling tidak kita-kita yang hadir di majlis ini hendaknya senantiasa berusaha untuk menjadi komunitas yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yang mengingatkan kepada umat akan bahaya ini, dan paling tidak juga kita menjadi komunitas yang senantiasa beristighfar. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad masih berada di sekitar mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama masih ada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, sebab pertama tertolaknya azab atau tertahannya azab Allah Subhanahu wa taala telah pergi dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan tinggal satu lagi yang bisa mencegah dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah wahum yastaghfirun, komunitas orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harapkan kita menyadari hal ini untuk kita menjadi harakatul inkaz, kita tergabung dalam gerakan penyelamat untuk umat ini, menyelamatkan mereka dari azab Allah dengan banyaknya kita menyadari akan kesalahan kita dan banyak beristighfar kepada Allah, dan juga kita mohon ampunkan kepada mereka-mereka yang mungkin belum memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah menjaga kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita tersebut. Jemaah sekalian, baiklah kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Masih dalam Kitabul Libas, dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dan insyaallah malam hari ini kita akan menyelesaikan bab yang pertama dalam Kitabul Libas, atau bab yang ke-117
dalam Riyadhus Shalihin, yaitu tentang hukum-hukum warna-warna dalam pakaian. Pembahasan yang pertama dalam kitab tentang pakaian ini adalah masalah warna pakaian. Sudah ada beberapa hadis yang kita baca dan kita jelaskan. Tersisa bagi kita 3 buah hadis yang menjelaskan tentang jenis pakaian yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan hadis yang ke 786. Ya, hadis yang ke-786. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadisnya bersumber dari sahabat yang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Bidin yang berwarna putih. Sahuliyatin, sahuliyah yang berasal dari Sahul. Sahul itu satu tempat yang berada di negeri Yaman. Artinya kain ini sumbernya dari negeri Yaman. Min kursuf, yang asalnya terbuat dari kursuf. Kursuf itu cotton, ya, dari kapas. Laisa fiha qamisun wala imamah. Pada saat beliau dikafani atau pada saat beliau hendak dikuburkan dan dikafani, beliau tidak mengenakan gamis, pakaian selain kafan tentunya, wala imamah, dan juga tidak mengenakan surban. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khusus sekalian, ada beberapa hukum yang penting untuk kita pahami dari hadis ini. Hadis ini menceritakan atau datang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan ketika beliau wafat. Di antaranya adalah jenis kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenakan kain kafan 3 lembar ganjil, karena memang dianjurkan jumlah yang ganjil. Innallaha witrun wa yuhibbu al-witra. Allah ganjil dan suka yang ganjil. Maka umumnya amalan-amalan yang disunnahkan, yang dianjurkan dalam syariat itu ganjil, walaupun tidak semua, tapi umumnya demikian. Hukum asal adalah ganjil selama tidak ada dalil yang mencontohkan bahwa dia dikerjakan secara genap. Dan biad, warna putih. Kita lihat kawan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hadis yang pertama yang kita baca dalam pembahasan kita ini, beliau mengatakan ilbasu min siyabikum al-bayad. Kenakanlah warna putih dari pakaian-pakaian kalian. Ini anjuran bagi orang yang hidup, orang yang masih hidup dianjurkan untuk banyak menggunakan pakaian berwarna putih. Dan kita sudah jelaskan ini anjuran dan bukan kewajiban. Dia adalah pakaian warna yang paling afdol dari jenis pakaian, tapi juga tidak ada kesempitan dalam hal ini. Kita sudah sebutkan dalam beberapa pekan bagaimana Nabi SAW memberikan keringanan, dan kadang beliau sampai mencontohkan beliau mengenakan juga kain warna yang lain agar tidak ada kesempitan dan tidak ada kekeliruan dalam memahami hadis ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakaianlah pakaian yang berwarna putih. Itu yang afdol, tapi juga bagian dari sunnah perlu sekali-kali kita menggunakan warna yang lain agar orang paham bahwa dia bukan satu keharusan.
Namun kita sudah sebutkan juga bahwa pada waktu yang mana tidak ada alternatif yang lain, ya, dalam artian jika saja ya seorang hanya memiliki satu pakaian, maka tentu saja dianjurkan pakaiannya adalah berwarna putih. Dan untuk ketika dia telah meninggal dunia, ini tentu saja cuma satu alternatifnya. Maka di sini pun Nabi SAW mengatakan wa kaffinu fihi mautakum, dan pakaikanlah juga warna putih kain kafan untuk orang yang meninggal di antara kalian. Ini wasiat Nabi SAW, dan inilah pentingnya wasiat. Karena jika kita sering menyampaikan yang seperti itu, maka insya Allah orang pun akan memperlakukan kita seperti itu. Lihatlah Nabi SAW senantiasa menasihati para sahabatnya untuk melakukan yang seperti itu, dan akhirnya ketika beliau wafat, beliau pun diperlakukan seperti itu. Maka kita memang perlu untuk senantiasa menyebarluaskan sunnah ini, agar orang menghormati kita dalam masalah ini, sehingga kapan kita suatu saat meninggal dunia, orang tahu bahwasanya si fulan ini suka yang sunnah, maka jangan kita melakukan yang ini dan yang itu. Dan kawan sekalian, ya, sebagai contoh, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kitab Ahkamul Janaiz. Terlepas dari beberapa masalah-masalah ikhtilaf yang terdapat dalam kitab ini, namun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan semangat untuk menghidupkan sunnah sebagaimana yang beliau pahami, telah mencantumkan beberapa masalah-masalah yang beliau anggap sebagai hal-hal yang merupakan bagian dari sunnah yang perlu dihidupkan, yang banyak terlupakan dan terkuburkan di tengah-tengah umat. Di antara yang beliau sebutkan adalah pentingnya untuk dikuburkan dekat-dekat, dikuburkan secepatnya, dikuburkan atau diantar jenazahnya tidak berkendaraan, ya. Dan juga beliau mengajarkan bahwa ada sunnah takbir dalam solat jenazah itu bukan cuma 4 kali, ada juga contoh lebih dari itu. Semua yang beliau sebutkan dalam Ahkamul Janaiz ini dipraktekkan oleh murid-muridnya ketika beliau wafat rahimallahu ta'ala. Maka jenazahnya dipercepat, namun alhamdulillah Allah menakdirkan tetap walaupun jenazahnya tidak diumumkan, ya, meluas, tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan sekian banyak hamba Allah untuk menghadiri dan melayat jenazah yang mulia ini, ya, salah seorang ulama di abad ini. Kemudian dipercepat, dan imamnya waktu itu takbirnya, ya, kalau tidak salah ingat sampai 9 kali takbir salat jenazah, mengamalkan riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwa adanya riwayat yang menyebutkan seperti itu, dan beberapa amalan-amalan yang lainnya. Maka jamaah sekalian, ini penting, ya, bahwa kapan kita menampakkan sunnah, menjelaskan sunnah, maka insya Allah sunnah itu akan melekat pada diri kita, dan orang akan menghormati kita, dan insya Allah kapan kita dipanggil oleh Allah, orang pun akan Allah gerakkan hati mereka untuk memperlakukan kita seperti itu. Dan yang terbaik tentunya adalah berwasiat. Yang terbaik tentunya adalah berwasiat. Dan yang terbaik adalah wasiat itu dituliskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, agar wasiat itu senantiasa dituliskan. Karena sering datang ikhtilaf, perselisihan antara anggota keluarga, apakah si fulan pernah berwasiat atau tidak. Ya, kita kadang mengatakan, saya pernah mendengarkan dia mau dikuburkan di sini, saya pernah mendengarkan dia mau diperlakukan seperti ini. Tapi yang lain mengatakan, mana buktinya? Ya. Dan mungkin juga ada sebagian mengatakan, saya juga pernah mendengarkan. Maka sunnah wasiat memang itu adalah bagaimana dituliskan, agar itu menjadi bukti bahwa kapan kita meninggal dunia, di antara wasiat yang perlu untuk kita wasiatkan adalah ditegakkan sunnah, bagaimana penguburan kita tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, dan juga jangan sampai ada, ya, bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan seterusnya. Dan sebaiknya ini ditulis, karena wasiat ini hukumnya yang harus untuk diamalkan,
melebihi hal-hal yang lainnya. Maka jika si mayit sudah berwasiat sebelumnya, apalagi jika ditulis, maka itu lebih dihormati daripada hal-hal yang lainnya. Sahuliyah, di sini sebutkan jenis kain ini datang dari negeri Yaman, dan kita sudah sebutkan yang lalu bahwa Nabi SAW tidak mempersulit dalam persoalan jenis pakaian. Beliau tidak kaku bahwa harus pakai baju Saudi umpamanya. Beliau fleksibel dalam masalah pakaian. Apa saja yang beliau punyai, apa saja yang dihadiahkan kepada beliau, beliau kenakan selama itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus penjelasan bahwa tidak ada satu jenis pakaian yang kita boleh klaim hanya itulah yang sunnah. Ya. Boleh kita mengenakan kain apa saja, model apa saja, selama tidak ada dalil yang melarang model yang seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Ya, kalau ada umpamanya jenis pakaian Indonesia umpamanya ini dikatakan kurang sunnah, ya. Kalau Indonesia apa khasnya? Batik. Ya. Apa hukum memakai batik? Ya. Kita bilang ya tidak ada perintah untuk mengenakan pakaian batik, tapi tidak ada juga larangan. Maka hukum asal boleh-boleh saja. Ya, seandainya ada undangan yang mengatakan tidak boleh hadir kecuali memakai batik saja, dan di situ ada kepentingan kita untuk hadir, ya tidak ada masalah pakai batik untuk menunjukkan bahwa dia bukan suatu hal yang terlarang, ya, apalagi sebagian memang suka, ya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW yang seperti ini. Ya, sering kita contohkan juga Nabi SAW ketika berdakwah dan menyurati sekian banyak pembesar dan raja untuk diajak masuk Islam, ternyata surat beliau itu tidak akan diterima kecuali pakai stempel, pakai khatam. Maka Nabi SAW tidak pernah mengatakan mana dalilnya pakai khatam, ya, baru diterima surat. Beliau menyuruh orang untuk membuatkan beliau stempel agar surat beliau itu bisa sampai kepada mereka dan dakwahnya bisa didengarkan dan diterima. Maka ini ajaran Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kesempitan dalam masalah-masalah yang seperti ini. Kemudian min kursuf, yang dari kapas. Laisa fiha qamisun wala imamah. Hal yang lain yang merupakan sunnah bahwa mayat itu cuma dibungkus dengan kain kafan, tidak pakai baju dan tidak juga pakai penutup kepala yang lainnya. Ya, karena sebagian orang kadang dia mau pakaikan pakaian untuk orang tersebut, ya, pakai gamis lengkap dan pakai sorban karena mungkin dikatakan dia waktu di dunia suka pakai sorban, ya. Bahkan kadang ada orang yang jarang pakai sorban, bahkan mungkin tidak pernah pakai sorban, nanti ketika meninggal dunia dipesan pakai sorban. Ini tidak sunnah, tidak dianjurkan. Nabi SAW mencontohkan bahwa tidak ada yang membungkus kita ketika kita wafat kecuali kain kafan itu saja, yang kecuali kain kafan itu saja. Dan kain kafan itu tidak akan berumur lama. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan uratan ghurla. Kita akan dibangkitkan di hari kiamat, di hari kebangkitan semuanya kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak ada yang memakai sendal, tidak ada yang pakai sepatu, tidak ada yang memakai sehelai kain pun, dan tidak dalam keadaan disunat, dikhitan. Semuanya demikian. Semuanya dalam keadaan telanjang. Dan Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW adalah dua makhluk yang pertama kali dikenakan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan, ya, amalan yang dianjurkan dalam persoalan memperlakukan mayit yang meninggal dunia. Jadi afdolnya mayit itu dipakaikan kain berwarna putih. Walaupun sekali lagi kita ingatkan bahwa ini bukan satu kewajiban. Seandainya kita berada di satu tempat tidak kita dapatkan kain selain warna putih, maka kafanilah dan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa menggunakan kain kafan selain warna putih, sebagaimana tidak berdosa orang yang mengenakan pakaian ihram selain warna putih. Ya, tapi itulah yang afdolnya, itulah yang afdolnya. Maka seharusnya sebenarnya jika kita merasa layaknya kita ketika meninggal dunia dikafani dengan pakaian warna putih, dan ketika kita berihram kita sebaiknya juga memakai pakaian
berwarna putih, maka juga itu harus yang kita pahami bahwa kita sebaiknya banyak memakai pakaian putih juga dalam kehidupan kita. Karena hadis-hadis yang menjelaskan itu sama saja, bahwa anjuran memakai pakaian putih itu sama saja anjuran ketika kita dalam keadaan yang biasa, dan juga sama ketika dalam anjuran kita ketika kita meninggal dunia, dan sama saja bahwasanya ketika kita melakukan ihram. Tapi kenapa kadang sebagian umat Islam terlalu kaku, hanya mau dikafani dengan kain putih dan hanya mau berihram dengan kain putih, lalu kadang di waktu-waktu yang biasa mereka jarang atau mungkin tidak pernah pakai pakaian putih. Padahal hadis-hadisnya sama saja sebenarnya hukumnya, bahwa anjuran memakai pakaian putih itu memang adalah dalam segala keadaan, utamanya di tempat-tempat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang berikutnya masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di satu pagi. Wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswad. Rawahu Muslim. Dan beliau waktu itu mengenakan mirtun itu kisah kain. Murahhal itu yang ada gambar pelananya, pelana ibilnya. Murahhal dari kata-kata rihal. Rihal itu adalah pelana ibil yang digunakan untuk sebagai pelindung pada saat kita menaiki unta. Min sya'rin aswad, yang terbuat dari bulu yang berwarna hitam. Jadi kain yang berbulu yang berwarna hitam. Khusus sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita paling tidak dua hal. Pertama, bolehnya pakaian kain yang bergambar selain gambar-gambar makhluk hidup. Yang terlarang adalah bergambar makhluk hidup. Adapun bergambar yang lain, sekedar gambar botol umpamanya, ya, atau sekedar gambar pelana atau apa saja selain makhluk hidup, atau makhluk hidup tanpa kepala, ya, atau makhluk hidup tidak dengan keadaan yang sempurna, maka ini insyaallah tidak terlarang, boleh. Namun namun gambar yang sempurna dari makhluk hidup, apalagi jika dia adalah bentuk kepala sempurna, maka itu terlarang. Itu terlarang dikenakan, apalagi dalam ibadah kepada Allah, terkhusus dalam solat kita. Nabi SAW sangat tidak suka melihat yang seperti itu, dan beliau menganggap itu akan mengganggu kekhusyuan solat beliau. Padahal beliau adalah orang yang paling khusyuk dalam solatnya, namun beliau merasa terganggu. Kata ulama kita, bagaimana lagi dengan kita? Kemudian yang kedua adalah, lagi-lagi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kadang boleh menggunakan kain yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan penting bahwa ketika kita pakai baju hitam, tidak ada perasaan-perasaan tertentu atau keyakinan tertentu dengan pakaian tersebut. Kita sudah jelaskan yang lalu bahwa tidak boleh surban hitam dikenakan dengan adanya keyakinan bahwa tingkatan-tingkatan tertentu dalam agama atau dalam tarekat-tarekat tertentu. Termasuk juga tidak ada contoh pakaian hitam itu hanya dikenakan pada waktu orang berkabung. Ya, kan biasa orang kalau berkabung maka semuanya pada pakaian hitam. Kalau ada yang pakaian putih, dianggap kamu tidak sedih. Ya, seakan-akan kamu tidak sedih dengan kepergian si fulan dan si alan karena pakai baju putih atau pakai baju yang lainnya. Maka kita tanyakan, dari mana dalilnya bahwa orang ketika berkabung mesti pakai warna hitam? Tidak ada sama sekali dalil yang menjelaskan yang seperti itu. Kain hitam silahkan dipakai dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan apa saja, keadaan sedih, keadaan gembira, dan tidak boleh diyakini dan ditentukan waktunya atau tempatnya tidak pada hal yang tidak ada anjuran dan aturan dalilnya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian hadis yang terakhir ya tentang bab ini, dan ini hadisnya agak panjang ya, kita persingkat insyaallah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masir. Satu malam aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu perjalanan. Faqala li, beliau mengatakan kepadaku, ama'aka ma, apakah kamu bawa air? Qultu na'am, beliau mengatakan iya. Fa nazala an rahilatihi, maka beliau turun dari kendaraannya. Fa masya, lalu beliau berjalan, hatta tawara fi sawadil lail, sampai beliau hilang dari dalam kegelapan malam. Summa ja, kemudian beliau datang lagi, fa afraqtu alaihi minal idawah, maka saya tuangkan untuk beliau dari bejana yang digunakan untuk berwudu. Fa ghassala wajhahu, lalu beliau mencuci wajah beliau, mencuci wajah beliau, wa alaihi jubbatun min suf, dan waktu itu beliau memakai jubah yang terbuat dari suf, dari wol. Falam yastati an yukhrij dhira'aihi minha, dan beliau tidak bisa mengeluarkan dua siku beliau darinya, hatta akhrajahuma min asfalil jubbah, hingga beliau keluarkan dari bawah jubahnya. Faghassala dhira'aihi, maka beliau mencuci siku beliau, wa masaha bi ra'sih, dan beliau mengusap kepala beliau. Summa ahwaitu, kemudian aku, kata Mughirah, tunduk turun ke bawah, li'anzi'a khuffaihi, untuk menanggalkan kedua khuf beliau. Faqala, lalu beliau mengatakan, da'huma, biarkanlah kedua terompah tersebut. Fa inni, karena aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya alhamdulillah, adkhaltuhuma, saya memakai tadi khuf tersebut, tahirataini, dalam keadaan suci. Wa masaha alaihima, dan beliau cukup mengusap di atas kedua khuf beliau. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah, dan dalam sebagian riwayat, wa alaihi jubbatun syamiyah dhaiqah al-kummain, beliau waktu itu mengenakan pakaian yang datang dari negeri Syam. Ini kain yang datang dari negeri Syam. Kalau tadi Sahuliyah dari Yaman, ini dari Syam. Dhaiqatul kummain, pergelangannya ini kecil ya, makanya tadi tidak bisa dikeluarkan, maka beliau dari bawah. Wa fi riwayah anna hadhil qadiyah kanat fi ghazwati Tabuk, dan dalam sebagian riwayat ini kejadiannya pada perang Tabuk ya, di sekitar tahun 9 Hijriah. Kawan sekalian, hadis ini pernah kita bahas dalam pembahasan kitab Lu'lu' wal Marjan ya, namun tidak mengapa kita bahas di sini. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita ingatkan. Pertama, ini kisah perjalanan dari sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah dengan Nabi SAW, dan sudah sering kita sebutkan begitu banyak pengalaman-pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang didapatkan oleh para sahabat menemani Rasulullah SAW, karena setiap gerakan-gerakan beliau dan setiap diamnya beliau, tawa beliau, tangisan beliau, senyum, dan semua yang datang dari beliau adalah ilmu yang direkam dengan baik oleh para sahabat Nabi SAW. Karena beliau adalah sumber ilmu, semua yang muncul dari beliau itu sesuatu yang perlu dijadikan dalil terhadap syariat. Di sini kawan sekalian, pada saat berjalan beliau mau buang air, maka beliau bertanya kepada Mughirah,
apakah kamu bawa air? Mughirah waktu itu mengatakan iya. Maka beliau turun dari atas kendaraannya dan beliau berjalan pergi di kegelapan malam untuk buang air. Ini yang disebut sebagai al-khala. Ya, kenapa tempat toilet, ya, WC di zaman dulu adalah disebut dengan al-khala, karena artinya orang pergi berkhalwat menjauh dari keramaian orang dan dari pandangan orang banyak. Ya, karena inti dari buang air itu adalah yang penting kita jauh dari tempat yang mungkin dijangkau pandangan oleh orang banyak, dan juga kita menghindari tempat buang air di tempat-tempat yang menjadi naungan orang, ya, tempat bernaung orang, atau tempat yang mungkin sering dilewati oleh orang banyak. Ya. Kalau ini sudah terpenuhi, maka walaupun bukan di tempat WC umum yang resmi, ya, tapi kalau sudah darurat, selama itu terpenuhi syarat-syarat tadi, maka sah saja orang buang air di tempat yang seperti itu. Apalagi di zaman-zaman seperti yang zaman-zamanan dulu yang fasilitas yang sangat terbatas, maka ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kawan sekalian, setelah itu beliau berwudu. Tidak dijelaskan apakah beliau mau langsung untuk sholat, tapi yang dipahami di sini adalah bagaimana Nabi SAW senantiasa menjaga wudu beliau. Kapan beliau buang air, kapan batal wudu beliau, maka beliau suka untuk segera berwudu. Oleh karena itu, ya, kenapa dalam hadis tentang makan daging yang dipanggang, para ulama kita mengatakan tidak membatalkan wudu, karena Nabi SAW setelah makan langsung saja sholat. Padahal ada kemungkinan, ya, bahwasanya orang belum dalam keadaan wudu ketika dia makan, sehingga ketika wudu bukan berarti makan daging yang dipanggang itu, makan daging bakar itu membatalkan wudu. Karena ada persoalan, ya, fikih dalam masalah itu, apakah membatalkan atau tidak. Dan kita sudah menjelaskan bahwa dalil-dalil yang mengatakan membatalkan itu dalilnya sudah dimansukh, sudah dihapus. Tapi yang kita mau katakan di sini, kenapa ulama kita langsung memahami bahwa tidak membatalkan wudu ketika kita sudah makan, ya, daging yang dipanggang? Karena Nabi SAW begitu selesai makan langsung beliau berwudu, langsung beliau melaksanakan salat. Seandainya beliau pergi berwudu, sebenarnya belum tentu itu menunjukkan bahwa makan daging yang dipanggang itu membatalkan wudu ketika beliau mau salat. Boleh jadi beliau ketika selesai makan lalu mau salat, beliau pergi berwudu bukan karena makan dagingnya itu yang membatalkan wudunya, tapi memang beliau belum wudu sebelumnya, sehingga selesai makan beliau pergi berwudu untuk melakukan salat. Tapi kenapa perbuatan Nabi SAW setelah makan daging tersebut langsung sholat dijadikan dalil bahwa tidak membatalkan wudu? Karena mereka memahami bahwa Nabi SAW umumnya selalu dalam keadaan wudu. Jadi sebelum makan pun itu beliau dalam keadaan wudu. Sehingga seandainya beliau selesai makan pergi berwudu dulu sebelum sholat, maka dipahami bahwasanya membatalkan wudu orang yang makan daging panggang tersebut. Jadi ini satu sunnah yang perlu untuk dihidupkan, bahwa kita membiasakan untuk berwudu, apalagi sebagaimana yang pernah juga kita bahas, anjuran untuk berwudu walaupun sekadar mengucapkan salam. Ya, Nabi SAW sekadar menjawab salam pun beliau merasa perlu untuk dalam keadaan wudu atau untuk berzikir-zikir yang lainnya. Kemudian kawan sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan juga menjelaskan kepada kita bolehnya membantu orang yang berwudu, dalam artian kita yang menuangkan dan membantu dia untuk menyempurnakan wudunya. Dan juga menjelaskan kepada kita tentang
amalan-amalan wudu yang wajib. Ya, di sini langsung disebutkan mencuci atau membasuh wajah, kemudian membasuh tangan hingga ke siku, lalu mengusap kepala, dan lalu mencuci kaki. Yang disebutkan yang 4, dan inilah yang disebutkan dalam surat Al-Maidah di ayat ke-6. Dan inilah anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasuh dan diusap. Kemudian khususkan hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya menggunakan pakaian yang seperti ini, yaitu pakaian jubah, gamis atau apalah namanya, yang mana lengannya itu sempit, tidak bisa kita keluarkan siku kita dari situ, ya. Siku kita langsung kita keluarkan dari sana, ya. Artinya mungkin ya pakai manset atau apalah, ya, atau memang ketat, ya, dia kecil lengannya, ini tidak terlarang, ya. Jadi Nabi SAW tidak bisa keluarkan sikunya, tapi beliau justru dari bawahnya. Itu boleh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Termasuk juga boleh adalah kain-kain yang bergaris, ya, kain-kain yang bergaris itu pun dicontohkan dalam sebagian jenis pakaian Nabi SAW. Untuk mengetahui jenis-jenis pakaian Nabi SAW yang lainnya perlu dibaca Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi dan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Beliau merinci apa saja yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Dengan itu kita paham bahwa memang tidak boleh kita menyempitkan persoalan dan mengklaim bahwa cuma ini yang boleh dan yang itu tidak boleh. Kemudian kawan sekalian, di antara hal yang penting di sini adalah ya jelas itu perbedaan antara membasuh, mencuci wajah, kemudian tangan sampai siku dan kaki, dan khusus untuk kepala sekadar diusap, ya, sekadar diusap dan tidak dicuci atau tidak dibasuh. Di sini Mughirah bin Syu'bah mau berkhidmat kepada Nabi SAW, bukan cuma sekadar mengambilkan air untuk Nabi SAW, dan bukan cuma sekadar menuangkan air untuk Nabi SAW. Bahkan beliau juga mau membuka terompah sendal atau sepatu Nabi SAW. Dan para sahabat, beginilah perlakuan mereka, penghormatan mereka kepada Nabi SAW. Nabi SAW orang yang tidak suka dipuji, orang yang tidak suka dihormati secara berlebihan. Bahkan beliau telah mewasiatkan, la tutruni kama atratil an-nasara Isa bin Maryam wa qulu Abdullahi wa rasuluh. Beliau tidak suka dikultuskan dan dipuji secara berlebihan. Tapi kadang juga beliau tidak melarang ketika sahabatnya ridwanullahi alaihim jami'in yang begitu cinta kepada beliau itu membawakan segala sesuatu untuk memudahkan Nabi SAW. Yang terlarang dulu, beliau tidak suka jika setiap datang mereka harus berdiri. Tapi untuk membawa sebagian barang milik Nabi SAW itu beliau bolehkan. Buktinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu khusus menangani yang masalah pakai terompah beliau, siwak beliau dan yang semacamnya, dan sahabat-sahabat yang lain juga membagi tugas dalam membawakan sebagian milik dari Nabi SAW. Maka yang seperti ini dengan tidak bermaksud untuk ya dikultuskan dan tidak melahirkan ujub, bangga diri dan semacamnya, bahwa kadang ini bentuk khidmat kepada seorang yang mulia dan tidak terlarang. Maka Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu waktu itu mau lepaskan sepatu dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Dakhuma, biarkan saja." Bukan karena beliau melarang. Kenapa Mughirah mesti membukakan sepatu beliau? Beliau cuma jelaskan bahwa tidak perlu ditanggalkan sepatu tersebut. Kenapa? Karena sebelum beliau pakai sepatu itu, beliau sudah dalam keadaan suci. Maka ketika sudah mengenakan sepatu itu, dan sepatunya khuf yang menutup mata kaki, sunnahnya adalah ketika kita berwudu, suatu saat batal wudu kita, bukan karena junub, ya, maka kita cukup berwudu dan mengusap di atas terompah tersebut, khuf tersebut, tanpa harus menanggalkannya. Dan ini juga insya Allah
berlaku kepada kaos kaki yang memang menutup dengan baik kaki kita ketika kita berwudu, lalu kita mengenakan kaos kaki, lalu kita suatu saat mau sholat dengan kaos kaki kita, maka cukup kita mengusap di atas kaos kaki tersebut atau khuf. Khuf ini ya kadang terbuat dari kulit, ya, dan dia semacam kaos kaki yang lebih tebal, ya kadang, dan banyak dijual ya kalau di Saudi. Tapi kalau dia khuf yang dimaksudkan ini sepatu yang kita kenakan untuk menginjak jalan raya dan yang semacamnya, maka ini ya ketika kita sholat dan ini harus syaratnya, di antara syaratnya adalah tidak boleh ditanggalkan pada waktu kita sholat, ya, kita kenakan, dan tentunya ini dikenakan di tempat-tempat yang memungkinkan kita sholat dengan menggunakan khuf tersebut, ya, seperti di padang pasir, di tanah lapang dan semacamnya. Ya, seandainya sholat di tanah lapang dan mengenakan khuf yang bersih, maka tidak perlu sebenarnya ditanggalkan khuf kita. Ini diantara pengamalan sunnah Nabi SAW, sholat dengan terompah atau dengan sendal atau dengan hal-hal yang menutup kaki kita. Khusus kalian, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, dan perlu diingatkan untuk musafir haknya tidak menanggalkan khufnya selama 3 hari 3 malam, dan untuk yang mukim, yang domisili di dalam kota tidak dalam keadaan musafir, haknya untuk tidak menanggalkan khufnya, cukup mengusap di atas khuf itu 1 hari 1 malam. Dan sangat mulia apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la asfalal khuffaini aula bil mashi min a'lahuma, walakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala a'lahuma." Seandainya agama ini harus sesuai dengan logika akal-akalan, maka tentu kita akan mengatakan bagian bawah dari sepatu kita, terompa kita, itu yang lebih pantas untuk diusap, dibersihkan daripada bagian atasnya. Karena yang sering kotor adalah bagian bawahnya. Tapi kan agama ini bukan akal, dan saya melihat Nabi SAW menggunakan, atau Nabi SAW mengusap di atas khuf dan bukan di bawahnya, maka inilah yang saya lakukan dan inilah agama. Ya, agama yang kita yakini bukan berdasarkan perasaan atau logika-logika sederhana, tapi berdasarkan wahyu yang datang dari Allah dan dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali ini khusus kalian beberapa masalah yang berkaitan dengan ini. Dengannya alhamdulillah satu masalah dari berpakaian ini sudah selesai. Setelah ini nanti insyaallah penjelasan tentang masalah yang sangat penting dari masalah berpakaian, sampai mana batasan kita berpakaian, dan secara khusus persoalan isbal dalam berpakaian, insyaallah waktunya akan kita bahas dalam pembahasan pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.